konektivitas itu sangat berhubungan dengan logistik. Nah, ketika logistik itu berarti ada kaitannya dengan lalu lintas barang. Kalau bicara infrastruktur, mungkin kita tuh ketika zaman-zaman sebelumnya itu pembiayaan lebih dominan oleh APBN, oleh belanja pemerintah. Ini ke depan mau tidak mau. Hai Sobat Republika, apa kabar? Senang sekali saya Dewi Kupala dapat menjumpai kamu semua, tentu saja hanya di Podcast Duit. Dan hari ini kita bakal ngobrolin mengenai cakupan investasi di sektor industri infrastruktur. Nah, kenapa kita harus ngobrolin mengenai cakupan investasi di industri infrastruktur? Karena kita tahu ya, selama 10 tahun terakhir di periode kepemimpinan Bapak Jokowi kan kita tahu bahwa infrastruktur di Indonesia ini dibangun secara masif ya. Dan tidak hanya itu, ternyata pembangunan infrastruktur di Indonesia ini juga menunjukkan pencapaian yang cukup signifikan. Ini aku kasih datanya ya, bahwa ternyata peringkat daya saing global Indonesia itu naik cukup signifikan. Dari yang sebelumnya di posisi ke-34 itu naik ke posisi 27 di World Competitiveness Ranking. Nah, lantas nih, apa nih dampaknya kalau kita punya infrastruktur yang dibangun dengan sangat baik? Nah, ternyata nih ada hubungannya bahwa dengan infrastruktur yang dibangun dengan sangat baik ini menurunkan biaya logistik yang sebelumnya 24%, ini turun menjadi 14%. Dan gak cuman itu, ternyata juga bisa menurunkan inflasi di Indonesia yang turun menjadi 2,58%. Wah, nah ini nih, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber kita. Tentu saja nih narasumber kita ini Bapak Morris Nuaimi. Apa kabar Pak Morris? Baik, Mbak Dewi. Sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, Bapak Morris Nuaimi ini beliau adalah Direktur Perencanaan Infrastruktur dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Nah Pak, tadi data saya benar nggak sih Pak? Saya dapat dari BKPM atau mungkin ada yang mau ditambahin nih Pak? Kira-kira seperti itulah. Dan ini untuk data inflasinya turun 2,58% ya Pak ya? Masih bisa lah ditargetkan dengan investasi yang inflasi yang segitu. Oke, nah ini Pak, kan kita tahu bahwa Presiden Prabowo beberapa kali beliau menyampaikan ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, kalau dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM sendiri, kira-kira apa nih Pak peranan khususnya dari sektor infrastruktur nih Pak untuk mencapai angka 8% tersebut Pak? Oke, terima kasih. Mungkin saya kasih pengantar dulu ya. Ini kan Pak Presiden Prabowo ya mentargetkan angka yang cukup signifikan 8% gitu ya. Walaupun beberapa orang menyatakan ambisius, tapi bagi saya ya cukup realistis. Ya, ini perlu diterangkan terlebih dahulu sebenarnya untuk kenapa sih kita perlu pertumbuhan ekonomi yang tinggi 8% gitu loh. Ini kan harus ada penjelasan dulu. Kita sebenarnya perlu pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi karena apa? Karena kita butuh penciptaan lapangan kerja baru yang cukup tinggi. Ini kadang-kadang ada orang membandingkan kenapa negara-negara yang sudah mature kayak Jepang atau Eropa Barat kan pertumbuhan ekonominya kan relatif kecil. Sebenarnya mereka juga kebutuhan untuk penciptaan lapangan kerja karena angkatan kerja barunya juga relatif kecil. Jadi mungkin itu sebagai gambaran. Nah, kembali ke kita perlu angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena kita butuh lapangan kerja baru untuk angkatan kerja baru yang relatif tinggi. Nah, ya maksud Pak Prabowo untuk meningkatkan 8% ya salah satunya agar tadi angkatan kerja baru yang ada itu bisa terserap ke dalam konteks perekonomian. Itu mengatakan mengapa menjelaskan bahwa 80% itu penting bagi kita semua. Satu hal. Dan yang kedua, pertumbuhan ekonomi itu ada komponennya, itu ya, ada konsumsi, pengeluaran pemerintah, ada konteks investasi, ada konteks ekspor, ada konteks impor. Itu yang biasa kalau ekonomi yang secara sederhana YCIG
plus X min M itu landasan kita. Nah, untuk mencapai 8% tadi, ada konteks peranan tadi konsumsi masyarakat, ada konteks G, pemerintah, ada konteks investasi. Ada konteks pemerintah tadi, G, yang mungkin tekanannya cukup berat, bukan berarti makin mengecil, tapi ke depan kita harus mulai mengoptimalkan I tadi, investasi. Atau kalau dalam bahasa ekonomi, PMDB. Tapi dalam konteks kita di BKPM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM itu berperanan atau mempunyai tugas yang relatif utama ya, artinya dibandingkan kementerian lain untuk bisa meningkatkan investasi dalam konteks PMA PMDN. Jadi mau tidak mau dalam konteks 8% tadi yang diharapkan oleh Pak Presiden Prabowo menjadi pekerjaan penting atau mungkin pekerjaan utama yang harus dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi khususnya dalam meningkatkan investasi di penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri yang selama ini yang mungkin sudah cukup baik, tapi dalam konteks target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tentunya kita harus bisa bekerja lebih keras untuk bisa menciptakan atau menarik investasi PMA PMDN yang lebih optimal lagi. Dan juga sektor infrastruktur ini menjadi salah satu pendorong untuk mencapai angka tersebut ya Pak ya? Yes. Oke, Pak, kan kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini melihat kinerja di periode presiden sebelumnya ya, di 10 tahun Pak Jokowi itu adalah fokus prioritas ke pembangunan infrastruktur. Nah, kira-kira seperti apa nih Pak tanggapan Bapak mengenai pembangunan infrastruktur yang cukup masif di Indonesia selama 10 tahun terakhir Pak? Oke, nah, mungkin dari 2 periode Pak Presiden Jokowi ya, kita bisa melihatlah dalam konteks infrastruktur yang cukup masif. Mungkin kita bisa sebagai contoh, ini kan ada tol Trans Jawa itu ya, yang ya artinya semasa Presiden Pak Jokowi bisa tersambung lah gitu dari Merak yang mungkin sebelumnya sampai Cikampek, sekarang Cikampek Palimanan, mungkin Palimanan sampai Kanci sudah tersambung. Sekarang Batang, Semarang, Solo, Pokoknya nyambung ya Pak ya? Surabaya, dan sampai saat ini tersambung sampai Probolinggo. Lagi ongoing Probolinggo ke Banyuwangi. Jadi mungkin nggak lama lagi dari Merak sampai Banyuwangi akan terhubung oleh jalan tol. Belum lagi tol Sumatera itu ya, Pak Presiden Jokowi juga menginstruksikan untuk membangun tol Trans Sumatera tadi. Sampai saat ini dari Bakauheni sampai dengan Palembang sudah terbangun gitu ya. Nah, mulai lagi ruas-ruas selanjutnya juga akan dibangun terus-menerus. Jadi mungkin nanti harapannya dari Bakauheni sampai ke Banda Aceh bisa tersambung oleh jalan tol. Oke. Gitu. Nah, ini dengan Bapak tadi menyebutkan bahwa infrastruktur jalan tol di Indonesia ini kan semua sambung menyambung dari Jawa, Sumatera, bahkan juga Trans Kalimantan ya Pak ya. Nah, kalau dari sisi infrastruktur Pak, kira-kira langkah-langkah apa saja Pak yang bisa digunakan sebagai pendorong nih Pak percepatan pembangunan di Indonesia Pak? Karena ini kalau bahasa kita infrastruktur yang tadi saya sebutkan nih ada konektivitas. Konektivitas itu sangat berhubungan dengan logistik. Nah, ketika logistik itu berarti ada kaitannya dengan lalu lintas barang. Nah, artinya apa? Dengan adanya tol ini mempermudah tadi disebutkan di depan akan konteks biaya logistik akan menjadi lebih murah, Dan lebih efisien juga ya lebih Pak? murah dan lebih efisien. Jadi bisa meningkatkan daya saing ekonomi dan selanjutnya mungkin hubungan ekonomi antar wilayah, hubungan perdagangan barang antar wilayah menjadi lebih mudah lagi gitu. Jadi mungkin kata kuncinya lebih terintegrasi dan terkoneksi satu sama lain karena Indonesia ini adalah negara kepulauan ya Pak ya? Itu dalam yang terutama kalau Jawa
dan Sumatera nanti terkait dalam konteks konektivitas darat tol, tapi mungkin dalam konteks Indonesia Timur kita konteks perhubungan laut atau mungkin bisa kita Logistik dari sisi logistik laut ya. dari sisi Infrastruktur perhubungan laut itu aja. Karena memang kita tahu bahwa biasanya sebelum ada tol ini untuk durasi waktu logistik ini bisa berhari-hari. Nah, Betul sekarang dengan sekali. adanya trans tol tersebut tuh bisa dalam hitungan jam ya, Pak ya. Betul. Nah, Oke. Nah, Pak, ini kalau berbicara mengenai investasi di sektor infrastruktur, itu kan tidak jauh-jauh dari skema pembiayaan. Mungkin Bapak bisa jelaskan kira-kira alternatif skema pembiayaan apa yang mungkin saat ini sudah dilakukan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang memang sudah berhasil. Kemudian mungkin alternatif skema pembiayaan seperti apa yang mungkin ke depan akan dilakukan, Pak? Oke. Ini kalau bicara infrastruktur, mungkin kita tuh ketika zaman-zaman sebelumnya itu pembiayaan lebih dominan oleh APBN, oleh belanja pemerintah. Ini ke depan mau tidak mau bukannya belanja pemerintah makin kecil enggak, tapi makin terbatas dan sebenarnya creative financing, artinya sebenarnya swasta tertarik untuk masuk ke jalan tol. Karena tadi jalan tol yang sudah ada ini yang sekarang ini ya relatif investasi non pemerintah lah. Itu bisa jadi konsorsium antara BUMN dan juga swasta. Ini jadi kalau bicara konteks skema pembiayaan itu kan kalau dulu heavy ke APBN, ke depan mau nggak mau kita harus bergeser lebih heavy ke non pemerintah. Non pemerintah itu bisa BUMN bekerja sama atau dengan swasta. Ini biasanya kalau tadi konteks KPBU sudah berjalan di jalan tol. Ini belum tadi konteks lainnya air minum. Ini sebenarnya kalau boleh saya bercerita tentang KPBU nih ya. KPBU ini relatif ya karena tadi awalnya itu karena bagaimana membiayai pembangunan infrastruktur dengan creative financing dengan non APBN, melibatkan non pemerintah. Ini makanya kalau dalam konteks global itu kan PPP, ya private public partnership. Kalau dalam bahasa kita KPBU. Nah, kita sekarang sangat didorong bagaimana membangun infrastruktur via KPBU. Tadi kalau boleh saya cerita, KPBU ini ada 2 skema nih KPBU. Nah, kalau skema namanya skema pengembalian revenue gitu loh. Yang pertama tuh KPBU skema pembiayaannya dengan AP, availability payment. Artinya pemerintah bekerjasama dengan badan usaha yang akan membangun, yang akan berinvestasi, nanti pemerintah akan membayar dalam tanda kutip cicilan tiap tahun. Itu nih kalau kita contohnya ada pengujian angkutan jalan di Bekasi, ada konteks kereta api Makassar Parepare. Jadi itu pembayarnya AP tadi. Skema kedua kalau bisa dikatakan namanya tarif atau user charge. Artinya apa? Konsumen bisa membayar. Contohnya jalan tol. Jalan tol itu kan konsumen bisa membayar. Terus air minum tuh konsumen bisa membayar. Nah itu dalam konteks tarif atau user charge tadi ya kita akan lebih didorong lagi karena sebenarnya banyak investor yang tertarik tadi masuk ke terutama KPBU yang tadi dengan skema pembiayaan tersebut ya Pak. Pembiayaan tarif tadi. Yang paling gampang jalan tol. Jalan tol tuh hampir semuanya tadi Pakai tarif ya pakai masyarakat. tarif masyarakat, konsorsium BUMN atau dengan juga swasta
sama sekali tidak menggunakan APBN. APBN. Gitu. Jadi kalau boleh saya rekap nih Pak, ternyata ada banyak sekali alternatif pembiayaan yang memang tidak memberatkan APBN ya. Seperti Bapak tadi Betul. jelaskan ada beberapa konsorsium, ada konsorsium yang melibatkan masyarakat, kemudian ada konsorsium yang melibatkan pihak ketiga ya Pak ya. Tadi Bapak sempat menyebutkan yang dari Parepare ya Pak ya. Mungkin itu Enggak. atau mungkin success story yang lain bisa. Biasanya KPBU itu badan usahanya itu konsorsium. Bisa Oke. bisa swasta murni, bisa swasta bekerja sama dengan BUMN. Oke. Nah, itu bisa dilakukan, tapi itu pihak yang pertama, pihak kedua nanti ketika PBU bekerja sama melakukan perjanjian dengan pemerintah. Oke, Nah, jadi memang alternatif skema pembiayaannya itu ada bermacam-macam ya Pak? iya, itu yang dominan gitu ya dalam konteks pembiayaan skema kreatif untuk pembiayaan di infrastruktur. Kalau dari KPBU yang tadi Bapak sempat sebutkan, ada nggak Pak nih Pak sukses story yang memang sudah berjalan dan kemudian mungkin nanti model bisnisnya mau di-scale up lagi? Saya ceritakan kereta api sama proving ground pengujian angkutan jalan di Bekasi, ada apa lagi sih beberapa proyek jembatan di Sumatera itu yang dari AP. Kalau yang tarif user charge itu banyak di air minum sama hampir semua jalan tol yang di kebanyakan ya di Jawa gitu ya. Misalkan tol-tol yang sudah berjalan selama ini gitu ya. Misalkan yang kalau kita deket ya tol-tol barulah misalkan Depok Antasari itu ya swasta tadi ataupun konsorsium. Ya. Dan juga mungkin karena masyarakat juga merasakan manfaatnya. Jadi Rasakan manfaatnya dan masyarakat mau membayar tadi. Betul. Makanya user charge tadi karena User masyarakat mau membayar. Nah, itu ke depan ketika revenue juga ya Pak? ya otomatis apalagi kalau tadi Depok Antasari kan mesti trafiknya lumayan. Lumayan, gitu. karena itu dekat dengan perumahan. Oke. Itu didorong juga. Betul. Nah, tadi ada beberapa sukses story dari skema pembiayaan yang Bapak sudah sebutkan. Nah, dari sekian banyak sukses story, ada nggak nih Pak mungkin tantangannya nih Pak berkaitan mengenai investasi di sektor infrastruktur mungkin dari makro atau mungkin dari lebih ke yang spesifik Pak, tantangannya Pak? Tantangan utama itu sebenarnya kan enggak lebih karena land ya, yang seringkali pembebasan tanah itu Klasik ya, Pak, ya, kayaknya. teknis tapi itu bisa dilakukan lah. Karena hampir semua tol bisa, artinya pembebasan tanah itu bukan suatu yang susah sebenarnya, asal harganya cocok. Saya kira si pemilik tanah juga akan melepas gitu, dan si investor juga akan mau membayar. Biasanya kan yang memutuskan harga nanti kan pengadilan, harga yang layak untuk pembebasan tanah yang akan dibangun oleh jalan tol. Ketemu di tengahnya ya Pak ya? Biasanya begitu. Nah, yang pertama ya tanah, terutama ya bukan terutama sih, ya mungkin yang agak penting ya. Nah, kalau investor yang tertarik sebenarnya banyak. Tapi persoalan tanah kan, biasanya kan karena tanah itu yang memiliki banyak orang. Jadi kebenaran kepala orang tuh beda-beda. Jadi bagaimana banyak yang disatuin ya Pak ya? menyamakan pemilik tanah yang bermacam-macam itu butuh stamina komunikasi yang lebih lah. Dan juga butuh pembiayaan tentu. Betul sekali. Oke, ini Pak kalau tadi Bapak sempat menyebutkan mengenai dari alternatif pembiayaan, kemudian sukses story dan juga tantangannya nih. Nah, ke depan Pak kira-kira apa saja yang mungkin sudah dan juga akan dilakukan dari Kementerian Investasi dan juga Hilirisasi BKPM untuk mungkin lebih menarik minat investor khususnya di sektor infrastruktur Pak? Kembali ke KPBU ya. Kita ini Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM merupakan bagian dari kantor bersama KPBU. Nah, kantor bersama KPBU itu ya pengampu anggota kantor bersama KPBU itu ada Bappenas, ada Kementerian Keuangan, ada Kemenko, ada Kemdagri, LKPP. Jadi masing-masing punya tugas. Nah, sebenarnya kalau dalam konteks Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM mempunyai tugas itu hanya mencari investor atau bagaimana berkomunikasi dengan investor agar investor tertarik
untuk berinvestasi misalkan di oke lah proyek KPBU jalan tol. Nah, bagaimana kita berkomunikasi lebih lanjut dengan para calon-calon investor, menjelaskan prospeknya ke depan bagaimana, itu salah satu tugas utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi dalam bagian kantor bersama KPBU tadi. Sebenarnya tugas dari kementerian lain juga sesuai dengan porsinya masing-masing. Kementerian Keuangan, ada Bappenas juga, ya sesuai dengan tadi mempersiapkan dalam konteks persiapan proyeknya. Gitu. Oke. Kira-kira apa saja Pak yang mungkin sudah dilakukan dan juga mungkin akan dilakukan ke depan Pak? Yang untuk menarik investasi nih Pak, biar pada tertarik untuk ada investasi nih, ada masuk uang lagi khususnya untuk sektor infrastruktur Pak. Iya, tantangannya infrastruktur itu membutuhkan biaya yang relatif lebih besar dibandingkan dalam konteks manufaktur. Yeah. Nah, itu kalau dalam bahasa ketika saya ngobrol dengan para pelaku atau investor di infrastruktur ini, artinya revenue kecil pun nggak apa-apa, karena ini proyek jangka panjang sebenarnya. Kita bisa tahu lah, tol misalkan Jakarta Bogor, mungkin 10 tahun pertama tuh masih sepi. Tapi ini proyek jangka panjang, jadi butuh artinya sudah banyak kemudahan. Tapi kalau kita bisa memberikan kemudahan lebih lagi kepada para investasi terutama di sektor infrastruktur, tentunya investor akan ya Pak ya? lebih mendorong. Dan karena tadi infrastruktur itu akan sebenarnya mendorong perekonomian secara umum. Betul. Tadi kan kalau bisa kita ada logistik ya Pak ya, biaya bicara jalan tol, bicara air minum, bicara energi, bicara pelabuhan, bicara bandara, itu akan menunjang perekonomian. Itu beda dengan kalau bicara manufaktur. Ini untuk memberikan gambaran. Jadi gula-gula atau relaksasinya beda ya Pak? Itu ke depan kita mendorong lebih menarik lagi bagi investasi di khususnya di sektor infrastruktur. Oke, ada lagi nggak Pak ini mungkin gula-gulanya atau relaksasinya Pak yang disiapkan untuk jadi amunisi ke depan Pak? Ke depan mungkin ya lebih bagaimana kita meningkatkan kolaborasi yang lebih efektif tadi dengan, karena bicara investasi infrastruktur BKPM, Kementerian Investasi Hilirisasi tidak bisa bekerja sendirian, harus bersama-sama dengan tadi Bappenas, Kementerian Keuangan, belum lagi Kementerian Teknis seperti Kementerian PU dengan Kementerian Perhubungan. Nah, ini konteks kolaborasi. Karena nggak bisa jalan sendiri ya Pak ya? Jadi ada konteks yang tadi beda dengan manufaktur kan relatif stakeholder-nya kan tidak sebanyak infrastruktur. Jadi stamina kolaborasi, stamina komunikasi di stakeholder yang bertugas sesuai dengan porsi masing-masing dalam konteks KPBU menjadi penting dan harus didorong ke depan, karena dengan berkolaborasi itu nanti masing-masing proyek bisa terurai, bisa terimplementasi dengan baik gitu. Jadi ini boleh dibilang kerjasama lari maraton, karena target yang mau dicapai itu jangka panjang, jadi memang endurance-nya dari masing-masing stakeholder harus sama-sama bergandengan tangan. Ini jangan sampai ada yang capek duluan berarti ya Pak? Betul sekali. Oke Pak, terakhir ada yang pengen disampaikan nggak Pak ke seluruh Sobat Rebubika yang mungkin menyaksikan tayangan ini Pak, terkait mengenai cakupan investasi di sektor infrastruktur? Enggak, lebih mengenalkan kepada semua stakeholder ya, bisa di pemerintah, bisa mungkin pemangku kebijakan lain tentang perlunya creative financing untuk pembiayaan di sektor infrastruktur. Ini kalau kita dulu ada INA ya, Lembaga Indonesian Authority Investment, sekarang yang mau lebur dengan Danantara. Ke depan mungkin kita bisa berkolaborasi dengan lembaga baru Danantara ketika untuk kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang lebih besar dan lebih jangka panjang, artinya perlu dorongan dan dukungan dari pemerintah dan lembaga seperti Danantara ke depan menjadi membuat kepastian yang lebih kepada investor untuk bisa
investasi hampir di semua sektor infrastruktur. Oke, dan memang karena berbicara mengenai sektor infrastruktur seperti tadi Bapak sempat sampaikan ya, membutuhkan biaya yang cukup Betul. besar dan juga endurance untuk mencapai goal jangka panjang. Sekali lagi terima kasih Bapak Morris Nuaimi, Sama-sama. ya, Direktur Perencanaan Infrastruktur dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKP. Terima kasih Bapak waktunya. Sama-sama Oke. ya. Nah, Sobat Republika, tadi kita udah dengar ya gimana obrolan mengenai cakupan investasi di sektor infrastruktur bersama dengan Bapak Morris. Semoga obrolan kita di kesempatan kali ini bisa ngasih kamu semua insight mengenai seperti apa sih industri infrastruktur di Indonesia. Oke deh kalau gitu, saya Dewi Kumala mohon pamit. Kita ketemu lagi di podcast Duit episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak.